Nah ini kegiatan kami, jadi Kampung Marketer itu ya kita berangkat dari program pendidikan ya. Jadi kita ibaratnya nggak, walaupun kita di desa ya, kadang-kadang kan di desa terkenalnya itu gaptek kayak gitu kan, terbelakang dan seterusnya kayak gitu. Tapi kita berusaha menciptakan sebuah Oke, kita mulai ya. Judulnya itu membangun tim e-commerce bervisi besar, tapi mulai dari kecil. Nah ini kadang ini sepanjang pengalaman saya. Karena apa teman-teman? Mungkin saya belum pernah menghandle perusahaan multinasional kayak gitu kan dan semacamnya kayak gitu. Tapi dari berbagai sumber, ya terkadang saya bertemu, belajar, mendengarkan, berdiskusi dan seterusnya. Saya mengerucutkan beberapa poin yang poin-poin itu yang ada di sistem perusahaan besar itu dapat kita aplikasikan walaupun kita baru mulai gitu. Misalkan baru 1 orang, 2 orang, itu kita sudah harus punya mindset ataupun prinsip itu. Jangan orangnya banyak dulu, habis itu baru ngubek-ngubek sistem kita seperti big company pada umumnya kayak gitu. Jadi intisari dari judul ini seperti itu teman-teman sekalian ya. Oke, nah karena building tim yang akan kita bahas itu terkait dengan e-commerce, makanya di sini sedikit mungkin kita diskusi tentang fenomena yang ada di Indonesia ya, yang kurang lebih masih alurnya seperti ini ya, dari mulai penonton iklan yang ada di internet ya, yang kadang kita iklankan melalui berbagai media ya, misalkan lewat Facebook, YouTube, kemudian Instagram, kemudian Google dan lain sebagainya ya. Intinya seperti itu, penonton iklan, melihat iklan kita ya. Dan kalau misalkan tim masih kecil itu kan biasanya nama-nama staffnya juga belum ribet gitu, seperti tech company ataupun startup. Jadi kalau yang di startup itu kan kadang untuk ngurusi headline aja sudah ada orangnya satu kayak gitu. Untuk ngurusi penempatan layout yang ada di web, ini kanan, ini kiri, ini atas, ini bawah, itu kan satu gitu. Tapi kan kadang kalau kita membangun tim itu kan rumpun-rumpun yang masih satu kategori kita satukan, betul nggak? Nah jadi kita kenalkan dari hal-hal yang memang dimulai dari kecil dulu. Nah biasanya itu yang handle iklan, contohnya di sini ya ada tim advertiser ataupun tim pengiklan. Kalau belum ada ya biasanya kita sendiri, betul nggak? Kayak gitu kan, kita yang iklanin kayak gitu. Nah, biasanya kalau udah timnya udah banyak juga biasanya yang menghandle ini dipecah gitu. Ada yang cuma ngurusi memproduksi konten sama ngotak-atik konten yang ada di halaman penawaran di website kayak gitu, di landing page seperti itu. Ada yang cuma fokus konten sama konten doang. Nanti sama tim pengiklannya konten yang udah ready, misalkan gambar, video, konten deskripsi kata-kata yang udah diolah kayak gitu, sama tim iklannya dia racik kayak gitu, dia proses gitu, dia proses di advertisingnya kayak gitu. Ada yang seperti itu juga, tapi kebanyakan ada juga yang masih digabung kayak gitu ya. Nah ini kemudian masuk ke halaman penawaran ya, macam-macam itu kalau di dunia maya ya. Kalau misalkan e-commerce ataupun startup besar ya kayak Tokopedia, Bukalapak dan semacamnya, mereka sudah terbiasa kayak gitu, full automated, terotomatisasi dengan keranjang belanja, betul nggak? Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang baru mulai itu akan kesulitan ketika langsung menggunakan itu. Kenapa? Karena secara trust, secara kepercayaan itu kan belum dikenal, betul nggak? Makanya orang itu kepengin dulu PDKT gitu, PDKT sama teman-teman, bertanya-tanya, bahkan banyak yang mental gitu. Mental itu gimana? Udah ngelihat iklan, mereka itu mencari pembenaran. Mencari pembenarannya itu kayak di Google, di YouTube. Misalkan review tadi yang jualan skincare Pak Rocky misalkan. Dia nyari di YouTube review ini, ada muncul nggak kayak gitu. Di Google juga testimoni ini kayak gitu. Ada muncul nggak? Artinya konten-konten kita juga harus tersebar di mana-mana ketika kita sudah jadi brand owner untuk menjadi semacam pembenaran atau meyakinkan calon customer itu. Nah, dari halaman penawaran itu kalau kita baru mulai ya kadang kita masih harus ya melibatkan manusia kayak gitu ya. Berbeda ketika kita berbicara startup e-commerce kayak gitu yang mereka udah terkenal,
bakar uang dan seterusnya, mereka udah menggunakan keranjang belanja seperti itu ya. Nah, kita terkadang masih melibatkan manusia sebagai tim yang melayani calon pembelinya ya, tim customer service ya. Makanya sentuhan-sentuhan di tim pelayanan ini, tim penjualan customer service, kita juga masih berinteraksi dengan mereka. Kemudian dari sini menciptakan sebuah transaksi kayak gitu. Order ya. Kurang lebih di Indonesia ya. Indonesia dan Malaysia masih hampir sama ya. Masih hampir sama. Jangan pikir teman-teman di sana itu udah automated kayak di Amerika kayak gitu, US. Kalau di US memang iya. Mereka itu bayarnya udah langsung pakai PayPal gitu. Mereka beli di toko online kayak gitu. Walaupun teman-teman yang baru mulai ya di sana kalau diarahin ke WA ya orang nggak mau gitu. Jarang yang mau kayak gitu ya. Mereka tetap diarahin ke keranjang belanja, bayarnya pakai PayPal, credit card, Apple Pay dan semacamnya kayak gitu. Ya, jadi di tiap negara itu memang keunikannya berbeda-beda kayak gitu ya. Makanya kalau kayak di luarnya kadang nggak ada gitu seni yang namanya link diklik masuk ke WA ada pixelnya, itu kan seni-seninya orang Indo kayak gitu. Coba teman-teman cek aja gitu. Di sana-sana ya jarang yang kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, ini sekilas customer journey. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah terkait delegasi. Mendelegasikan. Nah, ini penting bagi kawan-kawan yang masih sendiri. Semuanya dihandle sendiri. Kita perlu yang namanya delegasi, mendelegasikan ke orang lain. Oke. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah kita akan lebih punya banyak waktu untuk berpikir ataupun konsentrasi ataupun mengurusi hal-hal yang sifatnya strategis dan yang sifatnya adalah biar bisnis kita ataupun perusahaan kita itu growth, bertumbuh kayak gitu ya. Kadang karena kita terjebak di dalam rutinitas itu kan hal yang berulang, betul nggak? Berulang, teknis kayak gitu kan ya. Itu menyebabkan waktu kita itu semakin sedikit untuk mengurusi masa depan kayak gitu ya. Teman-teman bisa compare aja lah, misalkan setahun yang lalu dengan sekarang gimana perbedaannya kayak gitu. Idealnya itu kan semakin banyak impression ya, semakin banyak jangkauan tayangan ke audiens ya, ke prospek kita, ke market kita. Sejatinya berat bisnis kita semakin bertambah, betul nggak? Ya entah itu cash yang ada di perusahaan kita, entah itu udah berubah menjadi aset yang kita akuisisi menjadi kantor kita, kendaraan operasional kita, laptop tim kita, itu kan sebenarnya berat bisnis kita, betul nggak? Nah sejatinya itu kita harus mikirin itu. Nah kalau kita mau mikir growth, nggak mungkin kalau kegiatan sehari-hari kita masih terjerembab dalam kegiatan-kegiatan teknis ataupun rutinitas kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya pentingnya di sini. Pentingnya ketika teman-teman mulai mendelegasikan sebuah kegiatan ya, terutama hal-hal teknis ataupun hal-hal rutinitas kayak gitu. Sudah bisa membedakan hal-hal rutinitas dan tidak rutinitas yang bersifat strategis? Tentu sudah bisa kayak gitu ya. Nah, biasanya yang diragukan ini, yang pertama itu kadang takut dikhianati, betul nggak? Kita mau mendelegasikan ke orang, nanti diselundupkan nih uangnya kayak gitu. Nanti tipu-tipu nih, katanya segini tapi dilaporkan segini dan lain sebagainya gitu kan. Atau ada yang takut menggaji orang, uangnya nggak cukup, gimana nih gitu, ya nggak? Kadang ada yang seperti itu. Setelah saya hitung-hitung kayaknya nggak cukup nih, kayak gitu kan. Ya, atau kalau dari selain orang lain, kayaknya kalau saya aja yang menghandle, kayaknya lebih bagus nih penjualannya kayak gitu, ya gak? Nah itu, kadang pemikiran-pemikiran seperti itu yang kita menjadi terlalu asik gitu, asik banget ya, laris gitu. Tapi kita tuh sibuk gitu, ya, sibuk, lagi sholat, gak konsen. Tadi kayaknya belum dikirim, untuk ada yang salah kirim dan seterusnya kayak gitu, ya. Jadi kita tidak banyak menikmati hidup kayak gitu ya nggak. Sejatinya itu kan semakin lama kita berbisnis semakin bisa kita menikmati hidup ya. Apalagi saya di desa, pemandangannya sangat indah, jogging bisa 2 kali sehari sebelum mandi pagi dan mandi sore, dekat sama keluarga. Nah kayak gitu contoh ibaratnya menikmati hidup. Nah definisi menikmati hidup bagi teman-teman itu kan mungkin lain-lain ya. Tapi sejatinya makin lama kita berseni di dalam bisnis kita semakin banyak waktu untuk menikmati hidup dan berpikir secara strategis kayak gitu. Nah,
Sebenarnya hal-hal ini kita bisa antisipasi kayak gitu. Bisa antisipasi, dan intinya sekarang kita sama-sama bertekad bahwasanya kita itu kan bisa lebih berkembang ketika itu didelegasikan ya. Setiap masalah seperti ini ya, setiap ketakutan seperti ini itu bisa dicegah kayak gitu ya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, yang ketiga, membudayakan paham antara expense ya, biaya, beban ya, dengan aset kayak gitu. Sejatinya teman-teman sekalian, kalau kita belajar kecerdasan keuangan ataupun finansial literasi, aset yang kita beli ya dari